Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan, yang dihormati seluruh jajaran Dewan Guru SMK Mutu Kota Pasuruan, serta tidak lupa adik-adik sekalian, siswa-siswi pelajar SMK 1 Kota Pasuruan yang sangat kami cintai serta kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi yang cerah ini kita semua masih bisa beraktivitas dalam acara Pondok Ramadan hari kedua. Hari kedua aja. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah. Tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, salah serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semuanya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu dengan datangnya ajaran agama Islam. Anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan, di sini kami akan mengangkat tema seputar zakat fitrah. Zakat fitrah sebagai pembersih hati dan berdampak pada kemaslahatan sosial. Zakat fitrah sendiri, secara etimologis atau secara bahasa itu artinya membersihkan. Zakat itu artinya bersih, gitu. Karena artinya bersih berarti tujuan dari zakat itu untuk membersihkan. Jadi beda dengan sodako, ya. Kalau sodako itu berbagi kelebihan rezeki pada sesama, itu sodako. Tapi kalau zakat ini memang jatahnya orang lain yang ada atau dititipkan ke kita. Itu bedanya zakat dengan sodako. Kalau sodako memang murni milik kita, lalu kita ini berbagi dengan sesama, itu sodako. Tapi kalau zakat itu bukan milik kita, tapi haknya orang lain yang dititipkan ke kita. Tujuannya nanti agar kita ini memberikan kepada yang berhak, itu zakat. Makanya zakat itu membersihkan harta miliknya orang lain yang ada di kita. Secara spesifik yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini tidak bisa dipisahkan dengan momentum puasa Ramadan, karena satu sama lain ini saling berkaitan. Puasa Ramadan itu tidak bisa diterima kalau zakat fitrah tidak ditunaikan. Ada hadisnya Rasulullah SAW yang berbunyi, "Shaumu sahri Ramadan mu'allakun bainas samai wal ardi."
puasa bulan Ramadan itu mu'allakun, digantung atau tergantung-gantung. Di mana tergantung-gantungnya? Bainas sama wal ardi, yaitu antara langit dan bumi. Jadi pahalanya puasa Ramadan itu tidak diberikan kepada orang yang berpuasa masih tergantung-gantung di antara langit dan bumi, illa bi zakatil fitri, kecuali setelah orang yang berpuasa tadi itu menunaikan zakat fitrah. Makanya ketika ada orang berpuasa, puasanya sudah bagus sekali, dia puasanya sudah lahir batin. Puasa lahir yaitu puasa yang mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, itu kan yang membatalkan itu di semuanya dijauhi. Terus puasa yang hakiki, yang batin, dia mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Semuanya sudah dijauhi, dia puasanya sudah paripurna, sempurna, tapi dia tidak mau membayar zakat fitrah, maka puasanya ini tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zakat fitrah sendiri ini juga masuk dalam kategori rukun Islam, di mana kita tahu rukun Islam jumlahnya ada berapa? Rukun Islam jumlahnya ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, urutan ketiga, 4 puasa, haji di sana, 5 baru haji. Jadi zakat menempati urutan ketiga, baru puasa. Padahal prakteknya puasa dulu baru menunaikan zakat. Secara spesifik zakat fitrah ini wajib ditunaikan. Yang pertama syaratnya bagi orang yang nututi 2 waktu. Orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah ini harus bertemu dengan 2 waktu atau 2 bulan. Pertama bulan Ramadan, 2 bulan Syawal. Jadi kehidupannya dia atau umurnya ingin menutupi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Yang banyak orang menunaikan zakat fitrah itu malam hari raya atau malam 1 Syawal, karena malam itu dihitung sejak terbenamnya matahari. Umpama besok itu hari raya, besok hari apa? Hari Rabu. Umpama besok hari Rabu itu hari raya, berarti nanti maghrib itu hari Selasa hilang. Setelah maghrib sudah masuk hari Rabu. Lah orang yang nututi umurnya antara sebelum maghribnya hari raya dengan setelah maghrib di malam hari raya itu, maka dia berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Berarti kalau begitu bisa disimpulkan kalau ada bayi yang lahir setelah waktu maghrib hari raya, malam hari raya, bayi tadi itu wajib di zakat fitrah apa enggak? Ada bayi yang lahir selasa. Syaratnya mengeluarkan zakat fitrah itu harus nututi 2 waktu
Ramadan dan waktu Syawal. Perpindahan waktu itu adalah waktu maghribnya malam hari raya. Berarti nanti maghrib itu sudah pindah waktu. Andaikan besoknya hari raya. Oleh karena itu ketika ada bayi lahir, lahirnya setelah adzan maghrib, apakah bayi tadi itu wajib di zakat fitrahi? Tidak. Wajib apa tidak? Kenapa? Karena bayi tadi cuma nututi waktu Syawal. Ramadannya mboten nututi. Ingat ya, yang semua makhluk, semua manusia yang muslim, pokok sarannya muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak ada ketentuan dia balik atau tidak. Ini kalau bedanya zakat fitrah dengan puasa. Kalau puasa dengan dan sholat itu sama, syaratnya harus balik. Sini balik semua ya. Ada yang belum balik. Tapi kalau zakat fitrah pokoknya sudah lahir itu wajib dikasih zakat fitrah. Siapa yang berkewajiban? Orang tua. Makanya menghitung jiwa. Zakat fitrah itu menghitung jiwa. Saat keluarga yang dinafkahi berapa? 5. Berarti ayah yang berkewajiban mengeluarkan 5 bungkus. Terus kebalikannya, sekarang ada bayi lahir sebelum maghribnya malam hari raya, wajib di zakat fitrah apa enggak? Ayo, wajib apa enggak? Wajib. Kenapa? Karena bayi yang lahir sebelum maghrib itu nututi waktu Ramadan dan nututi waktu Syawal, kecuali bayi yang lahir sebelum maghrib malam hari raya, habis lahir wafat, meninggal dunia. Setelah itu adzan maghrib, maka dia tidak wajib di zakat fitrahi. Kenapa? Karena dia cuma nututi satu waktu, cuma Ramadan aja. Syawalnya betul nututi. Terus kalau ada orang meninggal dunia, setelah adzan maghrib malam hari raya, apakah dia wajib di zakat fitrah? Kenapa? Karena dia nututi Ramadan dan nututi hari raya, Syawal. Kalau ada orang meninggal dunia sebelum adzan maghrib hari raya, malam hari raya, wajib zakat fitrah apa enggak? Tidak. Makanya orang yang mati sebelum adzan maghrib hari raya, dia oleh keluarganya tidak wajib di zakat fitrahi. Kenapa? Tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah. Dan menunaikan zakat fitrah atau membayar zakat fitrah ini boleh ditakjil. Tahu takjil kalian? Apa? Untuk buka puasa takjil. Boleh disegerakan. Kapan itu? Boleh di awal Ramadan kita membayar zakat fitrah. Sekarang bayar zakat fitrah tidak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensi orang yang membayar zakat fitrah di awal atau didahulukan? Contoh sekarang saya tidak ngambil contoh sini, tidak enak. Ada si A ya, si A itu membayar zakat fitrah hari ini. Hari ini ke hari raya kurang berapa hari? 10 hari kan ya? Masih lama si A. Dia bayar zakat fitrah dulu. Mencari fakir miskin, ketemu orang miskin, dikasihkan ini zakat fitrah saya. Wes. Setelah itu dapat 2 hari, orang yang bayar zakat fitrah tadi itu meninggal dunia.
maka zakat fitrah yang diberikan kepada orang miskin tadi itu boleh diambil lagi. Kenapa? Karena dia masih belum memenuhi syarat untuk membayar zakat fitrah. Dia masih nututi satu waktu Ramadan saja, tapi waktu Syawal belum, dia keburu meninggal. Tapi ya ndak tegur ya, masuk mari gak nawati jawabannya. Artinya ketika diambil lagi itu hukumnya tidak apa-apa oleh keluarganya, ya. Jadi tadi itu kalian digalang untuk penggalangan zakat fitrah itu tidak apa-apa. Itu namanya takjiluz zakat, mendahulukan untuk memberikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini diberikan kepada siapa? Kepada 8 golongan. Di antara 8 golongan yang lumrah di antara kita itu adalah fakir dan miskin. Itu yang paling banyak. Gharim itu orang yang bangkrut, banyak utangnya. Kita tidak bisa mendeteksi. Tapi kalau fakir dan miskin itu hampir dipastikan di tiap daerah itu ada. Dan amil zakat. Siapa amil zakat itu? Amil itu kalau diterjemah artinya panitia. Tapi panitia yang resmi yang ditunjuk oleh negara sebagai lembaga amil zakat. Kalau di Pasuruan ini contohnya seperti Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Itu terdaftar di pemerintah, di Basnas pun terdaftar. Oleh karena itu yang masuk di SK-nya Lazismu itu berhak menyandang sebagai amil. Dan amil ini boleh mendapatkan zakat walaupun dia kaya, karena statusnya sebagai amil, bukan sebagai orang kaya. Terus Lazismu boleh membentuk UPZ, unit pengumpul zakat, di tiap-tiap musola, tiap-tiap masjid, atau di lembaga-lembaga. Misalnya teman ini ada UPZ-nya ini, unit pengumpul zakat. Jadi kalian itu boleh membayarkan zakatnya ke UPZ SMK Putus ini, asalkan UPZ unit pengumpul zakat di sini ini sudah dapat SK dari Lazismu atau langsung Basnas. Jadi sah. Atau zakat langsung kalian berikan kepada orang fakir miskin, asalkan bukan anggota keluarga yang wajib dinafkahi. Yang tidak boleh itu orang tua zakat anaknya nang wong tuane, tidak boleh, harus ke keluarnya, karena hubungan anak dan orang tua itu saling menafkahi. Orang yang wajib dinafkahi itu tidak boleh dikasih zakat, harus orang di luarnya. Jadi ini ya, tujuan dari zakat fitrah itu dalam rangka untuk membersihkan jiwa. Seperti artinya zakat itu artinya membersihkan ya. Kalau zakat fitrah apa? Zakat itu membersihkan fitrah, suci, membersihkan agar menjadi suci. Suci dari apa? Dari kemarin berpuasa. Mungkin ketika kita berpuasa kita tidak luput dari yang namanya kata-kata kotor, ya, guyonan atau konjone akhirnya emosi, meso contohnya, atau tukaran sak koncoan. Dan tukaran sendiri itu bisa lewat HP, lewat chattingan, tidak harus dengan face to face atau tukaran secara langsung. Bisa lewat HP, bisa lewat grup kadang ya. Lah yang semacam itu nanti bisa dibersihkan dengan atau lewat membayar zakat fitrah, karena tujuannya zakat fitrah itu untuk membersihkan sesuatu yang mana sesuatu itu
bersifat kotor di dalam kita mengerjakan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu tuntutannya tidak hanya sah secara fikih, tapi kalau bisa puasa Ramadan kita ini berkualitas, mendapatkan pahala. Syaratnya puasa Ramadan biar berpahala apa? Kita tinggalkan maksiat. Oleh karena itu kami ngajak kepada saya pribadi dan kepada panjenengan semua, mari di sisa-sisa Ramadan ini, 10 hari terakhir ke belakang ini, kita maksimalkan untuk berbenah diri. Kita introspeksi seberapa jauh kualitas puasa kita selama ini. Kalau memang ada riak-riak kecil, sering tukaran ambil koncone, ambil keluarga, nah itu kita hindari. Kita eman-eman agar puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas atau berpahala. Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak dapat pahala dari puasanya, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia walaupun puasa, segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala dia kerjakan. Nah, anak bedanya poso ambil enggak, dia cuma menahan lapar dahaga aja. Tapi masalah larangan-larangannya agama semuanya dilanggar, termasuk ngerasani, menggunjing temannya, ghibah. Ini yang sangat riskan, sangat rawan terjadi. Oleh karena itu ketika kalian bergaul dengan sesama, dengan teman-temannya, mari ngono ana koncone iku ngrasani kanca liyane. Lah sampean kalau bisa mengalihkan pembicaraan. Kenapa? Karena yang mendengarkan sama aja dengan yang berbicara. Statusnya sama dengan orang tadarus Al-Quran. Orang tadarus Al-Quran antara yang baca dan yang mendengarkan itu pahalanya sama. Orang rasani dengan yang mendengarkan serasa-rasa juga sama. Oleh karena itu, tepak geneman, tepak posoan, marono menjurus ke menghibah temannya, alihkan pembicaranya. Nah dialihkan kadang-kadang kena sama nyikir yo. Tujuannya apa? Sampean biar tidak ketampesan. Ya. Berapa menit? Sama. Oke. Ada waktu sekitar sebelum itu di luar tanya jawab, ya. Di luar saya tanya jawab, ya. Oke. Selanjutnya seputar zakat lagi, ya. Zakat itu tadi saya disampaikan sebagai pembersih dari puasa kita yang kurang sempurna karena banyak dosa. Ibaratnya sama dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu tujuannya apa? Untuk menambal sunnah-sunnah yang terlewatkan atau rukun yang tadi keliru. Contoh tahiyat awal di sholat maghrib atau sholat yang jumlahnya 4 rakaat, sampai lupa tidak tahiyat awal, maka nanti sebelum salam itu ditambal dengan sujud sahwi. Tapi dengan catatan sampai lupanya ini sudah sempurna rakaat ketiganya. Prakteknya gini ya, umpama sholat maghrib waktu dapat 2 rakaat sampean lupa tidak tahiyat awal, nanti langsung ngadeng mana ya? Dapat 2 rakaat berdiri lagi. Ketika berdiri ini sudah jejak, kalian ketika ingat belum tahiyat tidak boleh turun lagi, nanti batal sholatnya. Gimana? Lanjutan saja, nanti ditempel dengan sujud sahwi. Kecuali setelah rukuk kedua di rakaat kedua, sahabat mau berdiri, ingat kalau belum tahiyat awal,
Tapi mau berdiri kan ya? Atau pertengahan gini, belum jejak berdirinya, kembali nggak apa-apa. Tapi lewat jejak, jangan, karena sudah beda gitu. Termasuk ketika kalian menemukan imam sholat. Ada imam sholat zuhur, dapat 2 rakaat ngadeg, belum tahiyat awal. Lah ada yang yang mengingatkan dengan kata-kata subhanallah gitu biasanya ya. Lah lihat posisinya imamnya. Kalau imam tadi itu ketika diingatkan sudah berdiri tegak, imam tadi tidak boleh turun lagi. Kalau turun lagi imamnya batal. Tapi kalau pertengahan mau bangun dari sujud kedua ke rakaat ketiga, dalam pertengahan dia diingatkan langsung kembali lagi, tidak apa-apa, tidak sampai batal sholatnya. Tapi tetap nanti ditempel dengan sujud sahwi. Tujuannya apa? Sujud sahwi untuk menambal kekurangan di dalam sholat. Kalau kekurangan di dalam puasa ditempel dengan zakat, termasuk maksudnya zakat fitrah. Dan zakat ini pembahasannya luas. Zakat ini ada zakat selain zakat fitrah ya, tiap individu wajib. Terus ada zakat mal. Zakat mal itu bagi orang yang mempunyai kelebihan harta dengan krus-krusan emas. Untuk zakat fitrah sendiri itu pembagiannya boleh dibagikan sendiri atau diwakilkan. Khusus untuk yang kalian yang sudah masuk kategori balik, usahakan mengeluarkan zakat fitrah dengan uangnya sendiri. Jangan minta ke orang tuanya. Kenapa? Karena sudah bukan tanggungannya orang tua. Kecuali kalian belum balik, itu tanggungannya orang tua. Tapi kalau sudah balik seperti kalian semua ini ya, balik semua ya, ini usahakan pakai uangnya sendiri, jangan minta, kecuali memang tidak punya. Terus nanti memberikannya sendiri, bukan diwakili orang tua. Kalau tidak ada uzur, kenapa? Karena kalian sudah balik, sudah mandiri. Demikian pemaparan seputar zakat fitrah dan dampak sosialnya kepada masyarakat sekitar. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Sultan sudah memberikan ilmunya, sudah berbagi ilmunya dengan kami. Dan ini anak-anak semuanya, karena temanya hari ini adalah zakat fitrah. Dan ini dari